Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Haji Erni Suhartini SPD MM selaku Kepala Sekolah SD Negeri 16 Samarinda Seberang. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 16 Samarinda Seberang. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan KKG SD Negeri 16 Samarinda Seberang. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum acara dimulai, marilah kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan doa akan dipimpin oleh Bapak Abidi. Ilahi sayyidin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan zakirin, hamdan amin, hamdan yuwafi muhyi kafi majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi karim sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wal qalbi wa barakatan fi rizqi wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bisaratil maut wa najata minan nar wa rafa'al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya Fatihah ya Dafi Abalai Allah ya Dafi Abalai Allah ya Dafi Abalai Allah ya Dafi Abalai Rahman ya Dafi Abalai Rahim Iqana jala wal waba wal basa wal munkar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik Bapak Ibu, untuk KKG kali ini narasumber akan disampaikan oleh Ibu Riza Laili Dimyati SPD dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ada Ibu Riza Laili Dimyati, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu Guru yang telah bersedia untuk menghadiri untuk acara kegiatan pada pagi hari ini, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Alhamdulillah saya di sini sebagai CGP Angkatan 10 dari Kota Samarinda ingin menyampaikan beberapa materi terkait tentang budaya positif. Konsep inti dari budaya positif terdiri dari beberapa, yaitu pertama tentang disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian ada yang namanya keyakinan kelas,
Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, di mana ada yang namanya ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya di dalam pemahaman ini adalah pada dasarnya kita tidak dapat mengontrol murid, Bapak Ibu. Mungkin di kelas kita merasa ya, anak-anak diam, langsung diam. Padahal sebenarnya adalah yang tidak diam karena dia tidak menyetujuinya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid, mengizinkan, maka tidak akan. Sama seperti mungkin ibu kepala sekolah, ya, misalnya, ya, iya. Jadi kalau kita tidak mengizinkan diri kita tidak dikontrol, maka tidak bisa orang lain mengontrol. Jadi segala sesuatu yang dapat mengontrol diri sendiri adalah diri kita sendiri juga. Jadi bukan orang lain. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini maksudnya perbuatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang satu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Seperti kita mengajar di kelas ngasih bujukan seperti, ayo nak, cepat kita kerjakan supaya bisa selesai, cepat istirahat. Tapi lama-lama bujukan itu akhirnya dia sadar, tidak berpengaruh. Nah, itu. Jadi selesai sama kok semuanya, istirahat di jalan sama seperti itu. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini maksudnya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, di sini kita kadang mengkritik, kamu kenapa terlambat? Seharusnya kayak gitu kita langsung menjudge mereka, pasti malam tadi tidak tidur. Nah, itu kritikan itu lama-lama membuat diri mereka merasa buruk. Oh, berarti diri saya ini selalu negatif ya. Pasti dianggap terlambat itu karena tidurnya malam, begadang, atau main. Padahal belum tentu, mungkin sesuatu terjadi pada malam hari itu, mungkin dia membantu orang tuanya untuk menyiapkan jualan pada pagi hari seperti itu. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu kita jangan menjudge anak ketika anak berbuat salah. Kita harus melakukan dialog terlebih dahulu. Kita harus mendiagnosa terlebih dahulu apa sebab mereka melakukan hal tersebut. Kemudian ada yang namanya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu ada kebutuhan kita sebenarnya berbeda, satu antara lain pasti berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama, jadi kita yang memahami, bukan menyamakan. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik perilaku negatif, positif pasti memiliki tujuan. Namun mungkin hal yang dilakukannya itu salah. Jadi walaupun itu negatif, misalnya tujuannya, tapi ada tujuan yang dikehendaki seperti apa, cuma jalannya yang salah seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya misalnya. Sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nggak mungkin juga kan, misalnya saya nyuruh Bu Puji kerjakan ini, kalau Ibu Puji tidak mau, yang nggak bisa. Jadi yang memiliki hak kontrol diri, hak diri ya kesadaran diri sendiri. Kalau Ibu Puji lakukan berarti Ibu Puji hanya mengizinkannya saja dikontrol seperti itu. Kita harus melakukan yang namanya kolaborasi. Di sini menciptakan pilihan baru secara bersama-sama. Kemudian ada yang namanya model
pikir menang atau kalah di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol yaitu model berpikir menang, berarti sama-sama menang. Jadi ketika mengambil keputusan, kalau di stimulus respon itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi sebenarnya seharusnya kalau kita melakukan mengambil keputusan itu harus ada yang menang-menang, sama-sama merasa adil, di pihak satu menang, di pihak yang lainnya juga menang. Nah ini mungkin nanti ada contoh bagaimana sih model berpikir menang-menang itu ketika kita lagi berdiskusi dengan murid ketika murid melakukan kesalahan. Jadi murid itu bukan merasa jadi dia objek yang kalah atau salah, tapi sebenarnya kitalah yang harus membimbing dia supaya dia merasa dapat keadilan juga, dan kita juga ada keadilan sama. Jadi sama-sama menang, apa yang dituju itu sama-sama ada prinsip dan tujuannya. Nah, di sini ada yang namanya disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Nah, di sekolah kita biasanya mungkin ada masih beberapa yang menggunakan, ada yang penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sekarang di zaman kurikulum merdeka kita hilangkan yang namanya penghargaan. Padahal penghargaan itu bagus, tapi kenapa penghargaan itu pasti dikasih kepada satu orang? Pasti akan menimbulkan akibat yang lain. Pasti ada timbul rasa iri, kenapa hanya dia? Mungkin bagi kita itu, bagus kok penghargaan, bisa memicu yang lain. Belum tentu, ada pasti sisi negatifnya. Pasti anak-anak yang merasa keyakinan dia, kepercayaan diri dia kurang, pasti merasa enggak lagi dia saya. Jadi dia tidak berusaha karena paling dia juga yang dapat penghargaan. Nah, itu dia. Mungkin penghargaan bisa kita kurangkan, apalagi ancaman atau hukuman. Sebenarnya kita tidak boleh memberi hukuman kepada murid kita. Mungkin beda yang namanya konsekuensi. Tapi untuk mendapat konsekuensi kita harus membuat kesepakatan dulu bersama, seperti itu. Yang ada di profil pelajar Pancasila, yaitu ada yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada juga dari IBO, Primary Yes Program. Kemudian ada juga keterampilan atau life skill-nya. Nah, di situ ada beberapa contohnya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian di keterampilan life skill ada dapat dipercaya, lurus, hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Inilah nilai-nilai kebajikan yang nanti kita akan gali pada murid kita. Kita akan timbulkan supaya anak-anak memiliki rasanya. Misalnya rasa hormat. Berarti bagaimana cara saling menghormati di antar guru dengan siswa atau siswa dengan siswa sendiri. Saling menghormatinya seperti apa? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dari semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ada kebutuhan dasar yang harus utama kita penuhi. Sama seperti murid, kita juga harus mengetahui kebutuhan dasar apa yang belum dia dapatkan, itulah yang kita berikan. Harus makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan ini. Kesehatan itu termasuk adalah bertahan hidup. Kemudian ada yang namanya kebutuhan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang di sini dipedulikan, berbagi, bisa bekerja sama contohnya, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada yang namanya penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Biasanya di kelas mungkin ada murid yang merasa dia memiliki kuasa terhadap teman-temannya. Jadi dia menonjol seperti itu. Sebenarnya kenapa dia ingin menonjol? Mungkin dia ingin supaya
supaya teman-temannya itu dekat sama dia. Nah, yaitu sama ketika ada juga anak-anak yang mencari perhatian ibu sana dan sini, mungkin ada sebabnya, yaitu dia kurang kasih sayang. Jadi dengan mencari hal-hal seperti itu sebenarnya dia menarik perhatian ibu gurunya nih. Bu, saya perlu diperhatikan bu, lihat saya seperti itu. Mungkin cara dia salah dengan lari sana, lari sini, mungkin ribut. Padahal mungkin kebutuhannya hanya ingin diberikan kasih sayang. Makanya itu sebenarnya ibu dan bapak guru itu setiap kali tahun ajaran baru wajib mendiagnostik anak-anaknya. Apa yang dibutuhkan, yang mungkin satu persatu atau pakai lembar observasi juga boleh. Tapi kalau saya sih lebih baik kita satu-satu memanggil gitu. Jadi lebih dekat dan tahu. Ketika juga saya juga baru tahu menurut saya karena dia baru cerita, oh Pak Nasir nih sekali pilihan mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan terakhir ada yang kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Di sini bermain, humor, tertawa. Jadi makanya kita ketika mengajar mungkin bisa diselipkan ice breaking, kesenangan anak-anak seperti itu. Jadi dia dapat memotivasi lagi dirinya untuk oh iya bahagia nih belajar itu bukan menjadi momok terus capek saya seperti apa gitu kan. Jadi kita membuat kesenangan anak-anak. Jadi kebutuhan dasar inilah yang kita harus penuhi untuk murid kita agar mereka bisa belajar itu menyenangkan seperti itu. Namanya motivasi perilaku manusia. Ada dua maksud saya, motivasi eksprensif dan motivasi instinktif. Nah, di sini eksprensif itu dari luar ya Bapak Ibu. Itu yaitu dia motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak semua mungkin rajin kok dia mengerjakan karena dia apa sebenarnya motivasi dia adalah tidak mau dapat hukuman. Tapi di sini juga ada yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya, oh guru saya ini selalu ngasih reward nih, ngasih coklat. Selalu dia mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, cepat duluan karena tujuan utamanya yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, sebenarnya motivasi eksprensif ini kurang baik ya Bapak Ibu dilakukan. Makanya kita akan mengurangi rasa tidak nyaman. Kalau rasa tidak nyaman itu sudah ada pada anak didik kita, anak didik kita, otomatis dia pasti belajarnya ogah-ogahan. Apalagi ada hukuman. Memang dia lakukan Bapak Ibu karena dia takut hukuman. Bagus kok, efektif katanya hukuman. Sebenarnya hukuman itu memang jangka pendek mungkin bisa, tapi kalau jangka panjangnya kurang efektif karena pasti dia suatu saat pasti memberontak akhirnya. Kemudian motivasi instinktif yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah, sebenarnya motivasi inilah yang kita harus tuju. Instinktif itu dari dalam diri siswa itu sendiri timbul. Bagaimana kita menimbulkan dia keinginan dia sendiri, bukan keinginan kita sebagai guru yang harus diturutin. Jadi kita harus berupaya untuk dari motivasi ini yang kita timbulkan ke murid agar mereka restitusi. Nah, hukuman di sini tidak terencana. Tiba-tiba murid tidak tahu nakal. Sebenarnya itu kadang menyerang psikis, itu yang bahaya sekali. Jadi kita untuk hukuman ini setidaknya jangan dilakukan. Kemudian ada konsekuensi, ada terencana. Kalau konsekuensi itu beda. Dia terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman sebenarnya. Kemudian sikap guru selalu memonitor muridnya, jadi mengawasi terus. Oh, kalau salah, ibu kasih konsekuensinya nih. Konsekuensi kemarin misalnya datang terlambat, membersihkan lingkungan seperti itu atau menyapu kelas. Sebenarnya itu adalah contoh konsekuensi hasil kesepakatan antara murid dengan guru. Nah, sebenarnya untuk di sekolah nanti dia dinamakan restitusi ini yang terbaik. Jadi kita hilangkan hukuman, konsekuensi itu kalau belum bisa terbentuk restitusi mungkin kita bisa menggunakan konsekuensi. Tapi kalau bisa kita dalam menghadapi murid yang bermasalah kita menggunakan yang namanya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Inilah, jadi misalnya ini ada anak-anak yang terlambat, kita berdialog, kita tanya dulu apa penyebabnya. Setelah tahu penyebabnya, baru kita tanya balik apa yang kita cari solusi. Bukan kita yang mencari, tapi dia sendiri.
Jadi dia mencari, oh iya Bu, nanti saya malam tidak akan tidur begadang lagi deh, jam 7 saya sudah tidur, seperti itu. Dia mencari solusinya sendiri. Sama anak-anak yang tidak mengerjakan PR, jangan kita memberi, kamu harus menulis sekian. Kita tanya balik ke mereka, mau dia seperti apa. Jadi, oh ya udah Bu, nanti saya mengerjakan, nah itu, saya lupa mengerjakan, jadi saya ini. Nah, kalau lupa, terus gimana caranya? Nah, Ibu tanya balik. Kemarin kan kita sudah buat kesepakatan nih, kalau misalnya lupa mengerjakan, kemarin kan bilangnya mau mengerjakannya pada jam istirahat, seperti itu. Jadi dia tidak keluar jam istirahat, dia konsekuensinya mengerjakan pada jam istirahat. Jadi dia menemukan solusinya Bu, kita mengarahkan. Makanya sebelum ada restitusi, baiknya kita melakukan kesepakatan kelas. Jadi kita buat nih, kalau misalnya ini apa nih yang dilakukan. Jadi kita balik tanya, loh kemarin kalau kita sepakat loh ya, kalau kamu terlambat datang ngapain? Itu dia Bu. Tapi kalau kita biasakan diobrolin, pasti dia akhirnya luluh kok Bu. Tapi itulah Bu, kita dituntut sebagai guru untuk apa ya, mencari dan menggali Bu, apa sih sebenarnya yang terjadi. Mungkin satu tahap ini kita belum ketemu, kita cari lagi yang kedua. Itulah susahnya guru sekarang Bu. Tidak boleh memberikan hukuman, tapi kita harus mencoba terus mencari, memperbaiki kesalahan nulis dengan dia sendiri. Teori memang gampang Bu ya. Buku ada pemantau, pembuat merasa bersalah, teman dan manajer. Dari 5 ini yang paling baik menurut Bapak Ibu yang mana? Sebagai apa? Teman. Ada yang manajer, ada teman. Sebenarnya yang paling baik adalah manajer. Jadi bukan perusahaan aja yang punya manajer. Kita sebagai guru juga sebagai manajer. Kenapa manajer? Karena kita akan sama-sama mencari solusinya. Kalau teman pun nanti dianggap teman, memang teman bagus Bu, tapi ada efek sampingnya. Kenapa? Ketika nanti dia ganti guru, apakah nanti guru berikutnya bisa menjadi teman dia? Belum tentu. Seperti itu. Nanti Ibu simak nih videonya. Ada 5 posisi guru. Mungkin Ibu bisa melakukan salah satunya. Contohnya nanti ada, oh iya saya pernah melakukan ini. Oh berarti saya itu hanya sebagai pemantau. Oh saya sebagai manajer. Saya setelkan dulu ya. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Nah, nanti Ibu bisa menyimak. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Adat ini menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Mungkin ini ada juga beberapa guru yang pernah melakukannya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga adalah posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah di gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kemudian ada yang namanya posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir adalah posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Bagaimana Bapak Ibu setelah menyimak video tadi? Sudah mungkin agak paham ya membedakan antara posisi 5 posisi tersebut. Mungkin kebanyakan dari Bapak Ibu setelah melakukan posisi apa saja? Oh, sudah dilakukan semua. Kalau manajer masih kurang, karena kadang kita yang menentukan, oh kalau kesalahan ini sepertinya kamu harus melakukan ini, ternyata kita salah. Yang menentukan adalah murid sendiri. Kenapa murid? Jadi dia berefleksi atas tindakan kesalahan dia. Iya ya, tadi saya melakukan kesalahan. Jadi dia menyadari betul kesalahan yang dia lakukan dan dia sendiri yang mencari solusinya yang tepat. Mungkin kalau kita mencari solusi yang tepat menurut kita beda dengan pendapat mereka. Jadi kita menyesuaikan dengan keinginan mereka. Artinya dalam Ki Hajam Dewantara memang
harus yang namanya memerdekakan murid. Berikut adalah keyakinan kelas. Nah, inilah nanti yang kita akan tuju di kalau bisa dibuat Bapak Ibu sebelum tahun ajaran baru, nanti ketika kita dapat murid baru, kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Jadi ketika anak murid melakukan kesalahan atau apa, kita ingatkan lagi kembali keyakinan kelas apa yang telah kita buat dan disesuaikan. Seperti itu. Sebenarnya pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kata positif. Kalau kita menggunakan kata negatif, contohnya seperti dilarang, jangan, tidak boleh, itu jangan. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita ganti saja menjaga kebersihan lingkungan. Itu artinya sama kan? Kalau kita sudah menjaga kebersihan, nanti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kita harus menggunakan kata positif. Kemudian misalnya lagi kalau dilarang mencontek, bagaimana Bapak Ibu membuat kata positifnya? Seperti apa? Ayo, yang simpel aja, tidak boleh menconteknya, tidak boleh tuh. Berarti kita harus apa? Bersikap jujur. Seperti itu kata-kata positifnya. Jadi anak-anak sudah, oh iya ya, kalau jujur tidak boleh melakukan hal seperti ini. Mungkin nanti jadi setiap keyakinan kelas ini bisa dibuat di awal tahun ajaran baru. Saya sudah ada buat videonya bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi saya paparkan dulu ke anak-anak keyakinan kelas ini seperti ini loh ya. Jadi mereka menuliskan Bapak Ibu apa saja, oh misalnya harus disiplin, datang tepat waktu. Jadi ketika dia terlambat kita ingatkan lagi seperti tadi posisi manajer, apa keyakinan kelas yang terlalu mungkin sama tidak mengerjakan PR, mungkin dia harus bagaimana supaya dia bisa mengerjakan, apa yang harus kita lakukan, siapa yang diingatkan seperti itu. Kemudian ada yang namanya segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti posisi manajer tadi kan dia melakukan dialog, tidak kudik-kudik langsung menyalahkan atau apa, dia mencari sebab, baru setelah mencari sebabnya apa, nah itu terlambat. Dia mengarahkan lagi bagaimana solusi yang anak itu berikan, tindakan apa yang harus dilakukan, seperti itu. Jadi ketika kita nanti kalau bisa, kalau anak-anak melakukan kesalahan, kita mengajak dia dialog, dia yang menemukan sendiri cara memperbaiki kesalahannya seperti apa. Inilah nanti yang digaungkan oleh pemerintah bagaimana mengajar anak itu menggunakan segitiga restitusi. Jadi tidak langsung memberikan hukuman seperti itu. Jadi kita mengajak dialog terlebih dahulu, mungkin dengan ada yang namanya, ini dia, ada namanya 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu kita menstabilitaskan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Semua ini berhubungan dengan posisi manajer. Kalau menstabilkan identitas, ini ada kata-katanya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, gitu. Jadi kita pertama kali kan mengapa dia kesalahan. Jadi kita kalau sudah menjudge orang itu, tapi kita menstabilkan perasaan dia dulu. Jadi dia tidak merasa terbebani atau merasa betul-betul bersalah seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu perasaannya, identitasnya apa misalnya. Jadi kita, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, tapi kan kalau dia melakukan tapi ada tapinya, jangan lagi dilakukan hal seperti ini. Jadi kita stabilkan dulu perasaan anak-anak kita. Kemudian validasi tindakan yang salah. Caranya yaitu mungkin dengan menggunakan kata-kata kamu tentu punya alasan. Jadi kita memvalidasi itu. Nah, alasan apa, mengapa dia melakukan tersebut. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita tahu kebutuhan apa sih, kenapa dia terlambat. Oh berarti dia nih kurang perhatian dari orang tuanya sehingga dia bangun sendiri, apa sendiri gitu. Jadi nanti mungkin kita bisa berkontribusi tindakan apa yang tepat
jadi kita sampaikan juga kepada orang tuanya. Dan terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, makanya itu kembali lagi kita di awal tahun ajaran buat kesepakatan sama anak-anak. Kesepakatan bersama apa saja keyakinan kelas, tidak perlu banyak-banyak, mungkin 5 saja atau 6, terserah. 3 juga bagus, tapi yang kata-kata positif yang lebih efektif, yang bisa merangkul semuanya. Misalnya disiplin, oh kalau disiplin berarti sudah itu ya, bertanggung jawab, tidak boleh terlambat dan lain-lain. Tapi mungkin kalau kelas 1 rendah itu memang harus dispesifikasikan lebih jelas. Kalau kelas tinggi, jadi mungkin kata-katanya yang lebih simpel tapi merangkul semuanya, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Sekian dari pemaparan materi yang telah saya berikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Belum tahu? Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan. Pernah dengar peraturan? Nah, di sekolah kita pasti ada yang namanya peraturan atau tata tertib. Nah, itulah nanti di kelas juga kita akan membuat, tapi peraturannya dalam bentuk keyakinan kelas. Kenapa dalam bentuk keyakinan kelas? Karena dengan adanya keyakinan, kalian akan meyakini dalam diri kalian, kemudian kalian akan berusaha bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang kalian yakini tersebut. Nah, seperti apa contohnya? Kita akan membuat keyakinan kelas yaitu dalam bentuk kesepakatan kelas. Misalnya antar teman nanti buat kesepakatannya seperti apa, antar murid dengan guru juga seperti apa. Nah, ya misalnya kita sepakat saling apa kalau antar sama teman? Saling apa? Menghargai boleh. Nanti kalau buat kesepakatan sama ibu saling apa di kelas? Menghormati. Nah itu adalah, ya itu adalah contoh dari keyakinan kelas yang akan kita buat sesuai kesepakatan kita. Nah, untuk itu cuma anak-anak dalam membuat keyakinan kelas kita harus menggunakan kata positif. Maksud di sini kata positif yaitu jangan menggunakan kata-kata misalnya tidak boleh, jangan. Nah itu kita kurangin. Tapi misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita ganti seperti apa yang bagus ya? Menjaga misalnya kebersihan, menjaga kebersihan. Misalnya jangan mencontek, berarti kita harus bersikap apa? Baik. Bersikap jujur. Nah nanti kata-katanya seperti itu. Jangan ada tulisan nanti tidak boleh, dilarang atau jangan ya. Jadi kita membuat kata-kata yang positif. Nanti ibu akan berikan setiap orang satu post-it. Nah ini post-itnya ibu akan bagikan. Nah nanti kalian akan menuliskan di sini ya. Cukup satu orang satu saja keyakinan kelas yang kalian harus lakukan di kelas itu seperti apa? Ya bisa? Bisa. Oke, ibu bagikan. Nanti setelah kalian menuliskan post-itnya di sini keyakinan
Baiklah